Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kali ini saya kembali lagi menemani pemirsa sekalian dengan menyajikan cuplikan-cuplikan video ngakak yang bisa menghibur kita semua terkait dengan parodi dari netizen tentang Agus Salim yang saat ini lagi heboh, yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial tentang dramatisasinya, yakni Agus sedih banget. Untuk itu saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat ya Bang Agus dapat donasi 1,5 M. Kemana kau buat uang itu, Agus? Uang apa yang? Kemana kau bawa Agus? Orang itu donasikan sama aku 1,5 M, Agus. Kemana kau bawa Agus? Kemana? Uang apa 1,5 M? Memang bujang orang ini, siapa ngasih aku 1,5 M? Ya orang ini lah, Agus. Orang itu ngasih kau 1,5 M, Agus. Kemana kau bawa Agus? 1.000 perak kerjaan kau kasih sama aku ya, Agus. Ya asli kau yang asli udah diracuni kalau tamu sama netizen ini, betul lah. 1,5 M yang ngasih sama aku itu untuk apa coba? Ya tanya lah orang itu untuk apa dikasih sama aku, Agus. Kau tanya orang itu ngapain orang itu kasih sama aku sebagian, Agus. Di mana kau Agus? Di mana? Dapat pun aku 1,5 M itu ya, nggak mungkin lah nggak aku bagi sama ayangku, bagi sama keluargaku. Ya ini lah bukti yang kau kasih kami, Agus. Gak ada kau bagi kami, Agus. Pergi kau ke sana sebelum habiskan uangmu, Agus. Di mana, Agus? Di mana sih saya? Kau mau di mana? Ya karena memang nggak dapat aku 1,5 M itu ya. Gak ada orang itu ngasih sama aku. Di mana? Kau di mana? Di mana? Di mana? Memang bujang kalau dia, bujang. Aku sedih banget, aku sedih banget. Sedih kenapa? Sedih kenapa? Aku sedih banget, orang-orang menghina aku. Lu kan gimana kagak dihina? Dikasih duit buat pengobatan, malah bakal bayar utang. Sekarang sedih kan lu? Harus mikir lagi gimana caranya ngutang lagi. Aku sedih banget. Orang-orang kenapa hina aku? Ya gimana kagak dihina? Lu tingkah laku lu begitu. Mana kalau ngomong ayam ngut. Bisa ngomong yang jelas gak sih lu? Emang cara ngomong Agus begini, sedih banget. Agus sedih banget. Semoga ada orang-orang baik buat ngebantu mata Agus. Nah makanya Agus udah dapat duit langsung ke dokter mata. Ngerti? Itu uang digunakan buat mata Agus biar bisa ngelihat, biar tampan, biar gagah, biar bisa main-main TikTok lagi, joget-joget. Ngerti nggak? Kan enak. Buta tapi rapi, buta tapi ganteng, nggak pakai celana pendek, pakai kapas kesana kemari. Itu kalau Agus bisa ngelihat gaya Agus itu, Agus bakal ketawa, bakalan sedih nengok muka Agus sendiri di. Sayang Agus nggak bisa lihat. Nah makanya cepet-cepet matanya dibenerin. Makin lama makin parah. Itu makin lama itu matanya tuh kayak mana nanti kalau nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Kok malah sibuk ngelapor sana ngelapor sini, bukan ngurusin mata Agus. Matanya dulu sayang anak bunda. Bisa nyanyi? Enggak, Kenapa ikut lomba nyanyi? Ini kan lomba nyanyi. mau masuk TV. Kamu penyanyi sukanya sama siapa? Judika. Yang lagunya gimana? Judi. Bukan. Iya Mbak, nggak salah yang nyiram air keras ke Agus. Tetap salah. Aku tetap menyalahkan yang nyiram air keras ke Agus. Tetap salah. Karena apa? Kenapa kepalanya Agus masih utuh? Kenapa bibirnya masih bisa ngomong? Itu salahnya. Harusnya semua disiram supaya lenyap. Astagfirullahaladzim, mulutku. Maafkan mulutku guys. Maafkan. Aku sedih banget. Udah habis, sehingga rekening si Agus pada saat ini kosong. Apa kami nggak bingung? Agus tuh mau pulang ke Aceh, tetapi dengan catatan harus bersih dulu matanya siap, baru kami pulang. Donasi kan untuk Agus, sisanya itu masuk si Agus, bisa dia nanti hidup di sana, bagaimana, entah beli rumah untuk kehidupan ke depan. Ya maklumlah dia tuh selama hidupnya buta, siapa nanti membiayainya? Dibayar ini untuk bully Agus.
Halo Bang Farhat, pengacara yang luar biasa dalam berpikir. Saya senang sekali Bang Farhat berkomentar di video saya. Tetapi saya mau tanya sama Bang Farhat, apakah Bang Farhat punya bukti bahwa saya dibayar untuk bully Agus? Seharusnya pengacara-pengacara yang berpikir sangat luar biasa berpikir dulu baru berkomentar. Jangan komen dulu baru berpikir. Kalau Anda bisa membuktikan saya dibayar, baru Anda pengacara yang top, Marco top, luar biasa. Dadah Bang Farhat, semoga sehat selalu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video ngakak di season pertama. Ada begitu banyak cuplikan video yang akan saya persembahkan kepada pemirsa sekalian terkait dengan parodi-parodi ngakak dari netizen tentang si Agus Salim ini. Ya, yang lebih konyolnya lagi sekarang si Farhat Abbas malah sibuk untuk menjawab komentar-komentar dari netizen. Ada beberapa netizen yang sudah menjawab terkait dengan komentar dari si Farhat Abbas ini. Sementara saat ini si Farhat Abbas ini sudah meninggalkan si Agus Salim dan pergi bersama Bang Icang. Apakah di sana dia akan numpang tenar juga? Ya, bisa jadi demikian. Karena seorang Farhat Abbas yang dia kejar bukan untuk menyelesaikan persoalan, tetapi yang dia kejar adalah popularitas untuk dirinya sendiri. Dengan demikian saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa sosok-sosok lawyer seperti Farhat Abbas ini jangan dijadikan sebagai panutan jika di suatu hari nanti kita sedang dalam masalah. Carilah lawyer-lawyer yang profesional, carilah lawyer-lawyer yang mampu untuk membantu kita dengan setulus hati. Bukan lawyer-lawyer yang datang mau membantu kita tetapi punya maksud dan tujuan tertentu seperti yang ditunjukkan oleh Farhat Abbas ini. Pemirsa sekalian, dalam parodi-parodi ngakak tadi walaupun ada unsur candanya, unsur tawanya, tetapi banyak sekali sebenarnya pesan-pesan yang bisa kita petik dari komentar netizen ini. Yang salah satunya adalah kekesalan diungkapkan oleh Bunda Korla tadi dalam cuplikan video, di mana dia mengatakan bahwa kegunaan dari uang donasi itu adalah untuk biaya pengobatan mata, bukan untuk bayar utang. Dengan demikian sesungguhnya bahwa keresahan dan kegelisahan dari netizen yang sampai saat ini terus semakin hari semakin viral membuli dan menghujat keluarganya Agus ini, itu hanya gara-gara di mana si Agus ini terlalu ngeyel dan dia juga tidak mampu untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala apa yang dia peroleh saat ini. Seharusnya dia sibuk untuk mencari solusi untuk biaya pengobatan matanya, pergi ke luar negeri atau apapun itu, intinya dia bisa melihat kembali. Bukan dia malah sibuk untuk menyelesaikan proses hukum ini dengan melaporkan Teh Novi ke pihak penegak hukum. Dan jadinya seperti ini, matanya akan tetap buta, netizen terus menghujat, para donatur malah sudah menandatangani petisi agar uang donasi itu diberikan kepada orang yang pantas dan layak, bukan kepada si Agus Salim ini. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain yang bisa menghibur kita semua. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Jangan dibawa. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Mbak Novi yang sudah berbuat baik membantu Agus tiba-tiba berhadapan dengan hukum. Kasihan orang yang sudah membantu, bekerja keras, berjuang untuk membantu Agus tiba-tiba berhadapan dengan hukum, dan yang melaporkan adalah orang yang dibantunya sendiri, yaitu saudara Agus. Jangan sampai terjadi. Meskipun sudah dilaporkan, gampang. Kalau memang sudah sepakat berdamai, laporan itu bisa dicabut. Kemudian yang ketiga, buat pihak-pihak lain, siapapun itu, jangan ngompor-ngompori, jangan terus memanas-manasi, jangan terus memprovokasi.
Giring sarankan mereka untuk berdamai. Karena tadi ada orang yang harus dibantu agar terus semangat hidupnya. Ada orang yang telah berbuat baik. Jangan sampai berhadapan dengan hukum agar Mbak Novi terus berbuat baik membantu sesama sesuai dengan keahliannya. Dan ada masyarakat yang lebih mengharapkan ketenangan. Banyak sekali masyarakat yang menyarankan agar kasus ini segera berdamai. Kasihan semuanya. Banyak komentar seperti itu. Sehingga saya lebih memilih berdamailah kedua belah pihak. Baik Agus maupun Mbak Novi, segeralah berdamai. Turunkan ego masing-masing. Buat Agus, kurangi kebenciannya dengan Mbak Novi, kurangi kesalnya dengan Mbak Novi, karena biar bagaimanapun juga Mbak Novi ini sudah berbuat baik membantu Agus. Buat Mbak Novi, kalau memang niatnya itu baik, meminta agar uang donasi dari rekening Agus itu dipindahkan ke yayasannya Mbak Novi, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi itu hanya dititipkan agar penggunaannya transparan, terkontrol untuk kepentingan pengobatan Agus, maka segeralah komunikasi dengan pihak Agus. Sampaikan maksud baiknya itu, agar pihak Agus pun memahami bahwa uangnya itu bukan untuk kepentingan diri Mbak Novi, bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi masih untuk kepentingan Agus. Sehingga tinggal teknis penggunaannya saja nanti dibicarakan. Kalau teknis penggunaannya itu nanti dibicarakan dan sepakat apapun itu, apakah tetap masih berada di rekening yayasan, kemudian penggunaannya itu disepakati, ataukah dikembalikan ke rekening Agus, namun penggunaannya juga disepakati, setiap penggunaannya disepakati dengan Mbak Novi, atau bagaimana? Terserah. Yang penting bagaimana masalah ini bisa selesai. Kalau sudah sepakat, sudah selesai, laporan di Polda Metro Jaya itu gampang, bisa dicabut itu. Karena yang dilaporkan itu baik Undang-Undang ITE maupun Pasal 369 KUHP, semuanya itu delik aduan. Artinya, kalau sudah tidak ada yang dirugikan dan korban atau pelapornya itu mencabut laporan, maka perkara itu dihentikan. Jadi saya berharap dengan selesainya kisruh masalah donasi ini, Agus pun nanti tidak putus asa, tetap optimis hidupnya. Mbak Novi pun tetap semangat terus untuk berbuat baik, membantu sesama. Itu saja dari saya. Salam damai. Luar biasa kalau kita mendengar penjelasan dari Bang Tony RM. Sosok lawyer yang satu ini memang saat ini hampir semua masyarakat Indonesia mengenalnya karena kehebatannya. Dalam beberapa waktu yang lalu beliau membantu untuk menyelesaikan kasusnya Peggy Setiawan terkait dengan kematian Vina dan Eki di Cirebon itu. Ya, kalau orang yang masih mampu berpikir dengan menggunakan logika akal sehat, saran dari Bang Tony RM ini memang patut kita acungi jempol. Karena ini adalah jalan terbaik untuk menuju kedamaian. Jalan terbaik sehingga Agus pun bisa mendapatkan uang donasi itu. Tetapi kalau bagi si Agus yang songong dan tetap saja mau melaporkan Novi ke pihak penegak hukum, jujur itu sangat disayangkan. Dan yang lebih parahnya lagi sekarang, si Agus sibuk podcast sana sini. Yang terbaru si Agus podcast di Uya Kuya TV, menceritakan persoalan yang sama. Pada akhirnya persoalan yang dia ceritakan itu lagi dan lagi dibully oleh netizen. Tampaknya banyak sekali netizen yang sudah hilang respect kepada si Agus sekeluarga ini.
Disinilah kesalahan dan keterobosan yang paling parah yang sudah dilakukan oleh Agus bersama lawyernya. Dan saya sangat yakin dan percaya hadirnya Farhad Abbas yang pertama kali mendampingi si Agus untuk melaporkan Teh Novi ke pihak penegak hukum, itulah biang keroknya. Dan giliran sekarang Farhad Abbas sendiri sudah meninggalkan Agus, malah numpang pansos bersama Bang Ical yang juga adalah korban air raksa itu. Tetapi ya beginilah sosok Farhad Abbas, numpang sana numpang sini, intinya dirinya viral. Dan yang paling memalukan lagi, ketika muncul lawyer yang baru yang akan mendampingi si Agus Salim ini, menantang John LBF bahwa kalau dia menang dalam perkara Teh Novi bersama Agus dan berhasil untuk memenjarakan Teh Novi ke balik jeruji besi, maka John LBF diminta untuk bayar 5 miliar rupiah. Pertanyaan saya, lawyer ini punya uang nggak 5 miliar itu? Karena kalau kita mau berpikir dan menggunakan logika akal sehat, kalau memang si lawyer ini dia punya uang 5 miliar rupiah, lebih baik Anda ya yang bantu si Agus ini. Nggak usah Anda berkuar sana sini lagi. Tetapi menurut saya secara pribadi, apa yang diucapkan oleh si lawyer yang baru yang mendampingi Agus Salim ini mau menunjukkan sikap kesombongannya kepada kita masyarakat Indonesia. Lagi dan lagi dengan pernyataan blundernya, pada akhirnya lawyer dan Agus Salim ini pun kembali dan lagi dihujat oleh netizen. Semoga saja kisruh terkait persoalan dari Teh Novi dan si Agus Salim ini bisa ada titik terangnya. Karena sangat disayangkan, Agus Salim saat ini sebagian besar netizen menjadikan suara dari Agus Salim bilang Agus sedih banget, dijadikan sebagai parodi ngakak. Sangat disayangkan karena kecerobohan yang diproduksi oleh Agus Salim, pada akhirnya netizen semakin hari semakin benci pada sosok manusia yang satu ini. Mari kita simak lagi cuplikan-cuplikan video di sesen terakhir. Inilah cuplikan video selengkapnya. Agus balik kemana Agus? Urung balik token ngesbeak gas beak Agus. Guys, tadi gue udah nonton ini tapi nggak sampai habis ya, setengah lebih lah. Soalnya gue males, sakit kepala gue, sakit mata liatnya. Cuman gue rasa udah cukup lah ya buat ngerangkumin ke kalian supaya kalian nggak perlu nonton ini buang-buang kuota. Nih, kita baca judulnya. Novi vs Agus, donasi 1,5 M. Saya depres. Sampai aja istri bun-bun diri. Gak tega laporin Mbak Novi. Lo tahu di video ini ya, pengacaranya bilang apa? Mbak Novi nggak berhak cek mutasi. Terus kalau nggak boleh cek mutasi, cek apa? Cek tensi. Itu mah tugas bidan, bukan tugas Mbak Novi, ya. Terus di sini saking depresinya istri Agus ngajak bun-bun diri. Ada-ada aja kan? Ngajak ke pasar malam no, naik biang lala, bukan jadi biang masalah. Ngerti? Terus seperti biasa dong. Sambil nangis-nangis nanya, di mana hati nurani kalian netizen, di mana hati nurani Mbak Novi, di mana hati nurani kalian? Di Hong Kong hati nurani gua. Terus pakai bilang Mbak Novi kejam, uang segitu nggak seberapa buat saya, tapi saya dan keluarga dihina-hina kayak gini. Nggak seberapa lu bilang ya, hah? Kita aja yang umurnya lebih dari 25 nggak bisa mencapai 1 M pertama aja dikatain Kismin sama Timothy. Ngerti lo? Sebagai manusia
di usia 25 apalagi 30 belum mencapai 1 M pertama aja kita udah dikatain orang gagal sama orang-orang. Lu bilang 1,5 M itu gak seberapa. Buset, lu pikir lu anggota Crazy Rich Surabaya? Iya. Lagian ya, kata gua, lu itu gak bisa hitung-hitung matematika tahu. Yang pertama 1,5 M pakai aturan Mbak Novi, semuanya tetap buat lu. Lu ilangin tuh kesempatan itu, matematika lu jadi 0 ya kan. Terus yang kedua lagi, muncullah John LBF nawarin lu tutup semua ini, berdamai, dikasih 240 juta. Lu nggak mau ambil juga, artinya lu nggak bisa hitung-hitungan matematika buat hidup lu ke depannya. Dan yang konyol adalah ketika si Wawa bilang ya, yang check out Shopee itu kan anak dia. Dan anak dia itu ada transfer, ada masuk rekening Agus terus buat check out Shopee. Jadi itu intinya bukan uang donasi. Kayak, pikir kita ini netizen ketimbang belanja Shopee langsung aja bayar paymentnya langsung lewat Shopee. Ngapain lu transfer rekening orang? Kemarin katanya RSCM yang melarang pakai tunai, ya. Gua tunggu nih pihak rumah sakit angkat bicara. Sekarang dibilang ATM-nya, karena ATM ekspresi, jadi nggak bisa cek mutasi sebulan, gitu. Tolong pihak bank juga angkat bicara ya. Bank ya, bank bukan Bank Toyib ya, Bank BCA. Terus katanya Farhad Abbas mau ngelaporin yang bikin petisi. Kita yang tanda tangan juga siap dilaporkan, tenang aja. Kita semua netizen satu Indonesia berkumpul ya di depan Polda itu nanti. Kita kayaknya perlu bawa bantal sama guling nginep, soalnya kayaknya bakal antri-antri nih, ya kan, gantian kan, aduh segitu banyak yang tanda tangan, kira-kira muat nggak penjara, ya, pokoknya kesimpulannya itulah, jadi udah nggak perlu tonton lagi. Aku sedih banget. Kasusnya sampai mana, Pak? Aku sedih banget. Sabar ya. Aku tuh nggak butuh duitnya, yang penting tuh harga diri. Agus nggak mau harga diri diinjak-injak. Uang nggak penting buat Agus. Penting buat lo duitnya buat mama. Mau beli emas sama HP baru, sama uang jajan. Kok buat beli HP baru? Oh, salah ngomong. Potong ya bagian ini gitu ya. Oh, siap. Agus sedih banget. Agus gak butuh duitnya. Oh ya, itu gak butuh duitnya, yang penting harga diri. Balikin duitnya, Agus mau pulang ke kampung aja. Tadi katanya nggak butuh duitnya, sekarang kok butuh. Media kamu diam aja, masih penting bisa diwawancara. Mau lanjut gak? Oh iya maaf Dek, lanjut. Sudah, biar aku aja lanjut. Aku sebagai pengacara terhebat Farhun Abus. Jadi si Agus ini telah dizolimi. Duitnya telah diambil. Seharusnya duit ini adalah milik si Agus. Iya, aku sedih banget. Lihat tangan Agus bergetar. Aku sedih banget. Pokoknya saya tantang kalau ada 8.000 orang yang siap menandatangani untuk pengembalian dananya. Pokoknya saya siap keluar jadi pengacara. Saya tidak akan jadi pengacara lagi. Iya, aku sedih banget. Kaki Agus bergetar. Kakimu bergetar sayang. Agus mau pipis. Nanti aja ya, habis wawancaranya ini baru ke toilet. Pokoknya Agus ini sedih banget ya. Agus soalnya pengen kembali duitnya 1 M lebih ya Agus ya. Enggak, Agus mau pulang ke kampung aja. Oh, Agus mau pulang ke kampung aja. Iya. Enggak mau ambil duitnya lagi. Enggak. Berarti duitnya gak penting dong. Penting buat biaya di kampung. Loh, berarti butuh dong duitnya. Iya, buat hidup di kampung. Kita mau hidup bahagia di kampung. Agus lebih mementingkan kesehatan mata atau uang? Uang. Oh, uang ya? Ya. Mau buat apa duitnya? Buat pulang ke kampung. Kenapa Pak Farhad Abus membelain si Agus? Iya, soalnya saya tuh membela keadilan ya. Oke, pokoknya saya tuh pengen Agus bebas gitu karena saya dapat sebagian. Salah ngomong. Enggak kan? Enggak dapat bagian ya, enggak ya. Enggak. Pokoknya saya tantang buat kalian semua. Kalau ada 8.000 orang yang mau menandatangani untuk pembebasan atau pengembalian duit yang telah diberikan sama Agus, saya siap keluar dari pengacara, saya siap dipecat, dan saya siap lagi tidak mau mengantongi atau menjabat sebagai pengacara selama ini. Gimana? Oke, siap Pak. Makasih ya wawancaranya. Oke, kalau gitu ya, bye-bye. Bye-bye. Dadah. Oke guys,
Itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan parodi-parodi ngakak dari netizen yang bisa menghibur kita semua tentang Agus Salim sekeluarga. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya kumpulkan ini dan saya persembahkan kepada pemirsa sekalian bisa menghibur kalian di mana saja kalian berada. Terus terang, mari kita berharap bahwa keblunderan-keblunderan dari si Agus Salim ini jangan lagi diproduksi yang hanya bikin lawakan, yang pada akhirnya dirinya dihujat oleh netizen Indonesia. Semoga saja ada jalan damai. Dan untuk lawyernya dari si Agus Salim, tolong jangan terlalu sombong, karena di atas langit masih ada langit. Dan ancamanmu kepada John LBF saat ini lagi ditunggu oleh John LBF dan juga netizen. Akan dibuktikan jikalau benar bahwa bukan Teh Novi yang masuk penjara, netizen akan tuntut. Apakah kau masih jadi pengacara dan kau mampu untuk bayar 5 miliar itu? Ataukah kau akan dibully oleh netizen lagi? Begitulah kira-kira.